Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya. Oke, kali ini saya akan sedikit kasih info. Kemarin ada yang minta tolong skema pasang relay di Setrum Platina. Oh ya, salam dulu untuk seluruh subscriber saya dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam segala usahanya. Amin. Yang baru mampir, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah menjadi pelanggan setia, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di 15.000 ya, sebentar lagi ada 3 unit free buat Anda semua yang beruntung. Mesin 8 on ya, insya Allah ya, di 15.000 subscribe. Oke ya, ini buat rekan-rekan ya. Kemarin ada yang minta tolong, Bang, skema pasang relay di Setrum Platina. Jadi saya mau coret-coret sedikit ya, biar lebih jelas. Ini kita pakai yang dia minta yang pakai songle ya, yang relay 6 pin ya, 6 pin atau 5 pin, tetap kita yang pakai 4 pin ya, tanpa disambung pakai ada yang di jumper ya. Soalnya kalau ada yang di jumper, ketika seklar kita sentuh masih timbul percikan api di seklar. Jadi skema ini kalau seklarnya kita sentuh, relaynya bunyi cetek tanpa ada percikan api, platina langsung getar ya. Ini skemanya seperti ini. Insya Allah berhasil ya, karena kemarin banyak yang minta tolong, bingung. Oke ya. Oke, sampai coret aja. Semoga videonya ini jelas juga ya. Kita bahas satu persatu dulu ya. Ini relay ya, relay yang 6 pin, kita hanya pakai 4 pin saja. Oke, kita hanya menggunakan 1, 2, 3, 4. Yang ini kita tidak gunakan. Bisa juga yang ini kita jumper ya, nanti ini terpakai, yang nggak terpakai 1. Tapi kalau yang di jumper, nanti seklar kita pencet, di seklar ini masih ada api dan masih ada efek panas. Tapi kalau skemanya seperti ini ya, tanpa ada yang jumper, ini seklar ini kalau tanpa di jumper, nanti seklar ini dipencet tanpa ada percikan api. Nah, di sini relay akan bunyi cetek baru nyala. Tapi kalau yang ini di jumper, ini di cetek ada api nyala. Jadi seperti meskipun pakai relay tapi serasa tanpa relay. Seperti tanpa relay, maksudnya di seklar masih ada percikan api. Yang saya bahas kali ini adalah menggunakan relay yang di seklarnya nanti ini tanpa ada api ya, dan di seklar nggak panas, seperti setrum elektrik ya. Oke, kita bahas satu lagi. Nah, ini menggunakan kondensor ya. Kemarin ada yang minta pakai kondensor, gimana penyambungannya. Di sini ada primer 1, primer awal ya, primer awal, primer 2, primer akhir. Ini hanya sebagai gambaran. Misalnya ada pakai 3 sub, otomatis keluarnya di sini. Kalau pakai 4 sub, keluarnya di sini. Hanya sebagai mempermudah untuk dipahami. Primer awal, primer akhir. Nah, di sini ada aki positif, negatif ya. Ini platina getar, saya gambarkan platina getar, ini platina diam. Oke, platina diam. Sekunder awal ya, sekunder awal, ini sekunder akhir.
Jadi ini skemanya masih PS murni ya. Ya, ini PS murni. Tapi kalau Anda mau meni PS semi, skema penyambungan relay ini sama saja. Oke. Ini yang meminta pakai kondensor ya. Saya kasih penjelasan supaya nanti yang meminta skemanya dia lebih paham lagi ya. Oke. Kita lanjut ke penyambungan ya. Untuk primer awal ini sebagai input ya, masuk ke relay ya, ini ya. Misalnya dikasih nomor, misalnya ini 1 2 3 4 5 6 ya. Kita nggak kasih nomor, tapi kita nanti kalau Anda memasang, samakan posisinya dibalik seperti ini aja. Oke. Ya, primer awal masuknya ke relay ya. Kalau tanpa relay berarti primer awal ke aki minus ya. Kalau nggak pakai relay, tapi kita pakai relay, primer awal masuk ke relay. Ingat ya, di sini saya kasih lihat relay aslinya ya. Oke, ini saya kasih lihat relaynya. Nah, ini yang 24 volt. Ya. Kemarin yang meminta pakai 24 volt. Jadi 24 volt atau 12 volt itu pemasangannya sama ya. Hanya kalau relay ini 24 volt, dia harus pakai 2 aki. Karena kalau dia dipakai 12 volt, input ke relay supply-nya itu kurang. Relaynya nggak akan bekerja. Oke, harus dipahami ya. Jadi satu relay itu bukan untuk semua 12 volt dan 24 volt, nggak bisa. Kalau relay 12 volt dipakai 24 volt, nanti relaynya kebakar. Ya bisa, tapi nanti kebakar lama-lama. Oke, kita lihat kakinya. Nah, kakinya seperti ini ya. Ini bisa posisikan seperti ini. Nah, ini ya, kaki ini misalnya 1 2 3 4 5 6. Nah, ini tidak terpakai, ini tidak terpakai. Kalau yang di jumper, dari sini dikasih jumper, nanti relaynya itu akan berapi, keluar percikan ya. Jadi serasa nggak pakai relay. Tapi ini yang skema yang saya berikan nih, paham ya? Skema yang saya berikan ini nggak terpakai, ini nggak terpakai. Dan nanti hasilnya tanpa ada percikan api di seklarnya ya. Kali ini saya akan tutorkan cara penggunaan relay ini ya. Nah, nanti ada juga yang meminta relay yang kaki 4 seperti ini. Ini pun bisa ya. Bisa digunakan untuk setrum ikan. Ini pun 12 volt dan 24 volt ada keterangannya. Ini 12 volt ya. Nah, ini terlihat 12 volt. Ini pun harus 12 volt, nggak bisa 24 volt, kebakar relaynya nanti nih. Oke, kita lanjut ke penyambungan. Oke ya, kita kasih sini aja ya biar relaynya ketahuan. Tadi kita sampai mana, saya lupa ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi proses penyambungannya kita awalnya primer awal masuk ke relay ini ya, sini bat ini ya. Masuk ke kaki ini, lanjut ini kaki ini ya, ini masuk ke platina getar bawah ya. Ini pakai kondensor ya, bawah. Nah, untuk kondensor pun ini yang body masuk ke platina getar. Oke, paham ya? Nah, ini aki positif dan negatif ya. Nah, ini aki positif, aki negatif. Dari platina getar kita connect ke aki positif sebagai sumber supply ke mesin ya.
dari baterai getar ke aki positif. Nah, dari baterai getar kita sambungkan ke relay 1 ya, sambung kabel ke relay 1 dan 1 ke kondensor. Jadi dari baterai getar itu nanti ada 3 cabang ya, 3 cabang, ke 1 ke relay, 1 ke kondensor. Untuk kabel yang dari kondensor kita biasa masuk ke primer kedua, disambung solder langsung ke platina diam atas nih, platina diam ya. Oke, kita lanjut dari kondensor sambung ke primer kedua, primer akhir, masuknya ke platina diam ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi dari platina getar ke aki positif. Nah, aki negatif kemana? Aki negatif langsung masuk ke relay kaki yang tengah. Nih. Jadi dari sini nanti sambungnya langsung ke aki minus, ke capit aki minus ya. Jadi capit aki minus nanti ke relay karena tadi primernya masuk ke relay ya. Kalau tanpa relay kan primer awal langsung aki min. Nah, karena pakai relay, primer awal masuk ke relay kaki ini, aki minus capit akinya langsung ke sini. Jadi nanti ini sambungnya adalah capit aki ya. Ini disolder pakai kabel langsung ke capit aki minus. Oke, ini sekunder awal, sekunder akhir. Ini sekunder awal, sekunder akhir. Karena ini masih PS murni, jadi ya ini buat stick kiri, sekunder akhir, stick kanan. Oke, ini fokus di PS murni dulu. Nanti PSMI saya bikinkan skemanya lagi ya. Untuk seklar kita ngambil dari mana? Kalau tanpa relay, seklar biasanya ngambil dari salah satu aki ya. Sebetulnya ini sama saja, cuman karena tadi inputnya udah ke relay, aki minus ke relay, kita ngambil seklarnya adalah dari kaki ini yang connect tadi ke kaki tengah, yang connect ke aki minus, kita sambung kabel keluar 2 sama kaki ini nih ya. Ini dan ini sebagai seklar, ini sebagai seklar. Nah, tinggal sambung aja sebentar. Nanti seperti ini, kalau ada dipencet tag ya, dipencet ini kan relaynya kan on, otomatis akinya connect, akan bunyi ya baterai getarnya. Dan di sini seklar ini tanpa ada api ya. Dan relay nanti akan panas. Kenapa? Karena efeknya relaynya, efek apinya itu nanti ditampung di relay ya. Jadi sini nggak ada api, ini nanti akan anget-anget ya karena bekerja ya. Tapi kalau ini yang posisinya di jumper, nanti skemanya berbeda lagi dari ini di jumper. Tapi kelemahannya ketika dipencet seklar dia akan menimbulkan percikan api ketika sama seperti kita nggak pakai relay. Oke, paham ya? Jadi ini saya kasih skema yang seklarnya ini jika dipencet nggak ada api sama sekali seperti yang diinginkan oleh para pemakai platina. Supaya seklar nggak ada percikan api dan nggak panas, solusinya pakai relay. Tapi skemanya yang seperti ini ya. Kali ini insya Allah seklar ini aman, nggak ada percikan api ya, netral sama sekali nggak ada panas di seklar dan nggak ada percikan sama sekali, seperti strom elektrik jadinya. Oke ya. Oke, semoga sampai sini bisa dipahami ya. Yang mau di screenshot silakan aja di screenshot.
Jika ada keluhan atau komen silakan. Ini masih PS murni ya, saya kasih keterangan di sini PS murni ya, karena kemarin yang minta PS murni. Nah, semoga yang kemarin minta tolong, karena kalau pakai di video di setrum kabelnya kan udah nyambung ke mesin semua, jadi bingung ya. Kalau ini masih dalam bentuk gambaran skema, nanti Anda tinggal atur posisinya, dirapikan. Nah, misalnya kondenser sini, relaynya di sini. Nah, nanti outputnya biar lebih simple ya. Oke ya. Kondensor ini ya, ini yang menggunakan kondensor ya. Dan menggunakan kapasitor pun nggak beda jauh seperti ini ya. Nanti saya juga akan bagikan pecinta kondensor dan pecinta yang pakai kapasitor. Untuk kapasitor itu tenaga lebih kuat. Kenapa? Karena dia mikrofaradnya lebih tinggi daripada nilai di kondensor ya. Jadi perlu dipahami, pemakaian menggunakan kondensor dia akan lebih irit. Kenapa? Karena tenaganya terbatas ya. Berbeda jika Anda menggunakan kapasitor, dia akan loss semaksimalnya spool dia akan keluar semua. Tapi kalau ini spoolnya gede, kondensernya cuma sedikit, jadi listrik dari sini yang keluar tinggi, dari spool seharusnya tinggi, tapi karena tertahan di kondensor, dia itu menghambat karena kekecilan mikrofaradnya, maka keluarnya juga kecil. Itu perlu dipahami ya, kenapa kondensor lebih irit daripada pakai kapasitor. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Ini yang PS murni, nanti akan saya buatkan yang PS semi. Harap ditunggu. Ini yang tanpa di jumper ya. Kalau mau dibikinkan yang di jumper, mencoba dua-duanya, nanti saya buatkan juga sebagai pilihan ya. Dan saya juga nanti saya buatkan yang menggunakan relay yang seperti ini. Nah, ini khusus relay yang pakai relay Songle ya. Nah, menggunakan relay ini nanti skemanya ini, dan menggunakan relay yang seperti ini. Nanti juga ada, ini hanya 4 pin, langsung 4 pin. Nanti juga ada ya, ada semua saya buatkan satu-satu. Semoga karena di suatu tempat mencari relay yang seperti ini susah, tapi kalau online banyak sekali ya. Kalau online biasanya terkendala di ongkir ya. Saya taruh sini, silakan kalau mau disinkron. Nah, nanti untuk pemasangannya silakan dicek kembali di videonya. Dan ini prosesnya seperti ini ya, luarnya seperti ini. Biar nanti nggak paham, jadi posisinya ketika Anda ingin menyambungkan kabel ini, posisikan seperti ini ya, biar nggak bingung. Jadi posisi skema ini saya posisikan seperti ini ya, kakinya ada di atas. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Yang merasa bermanfaat boleh subscribe. Dan semoga semuanya selalu dalam lindungannya. Oke, pesan saya, cari ikan sewajarnya dan taatilah peraturan yang berlaku di lokasi Anda masing-masing. Salam mancing mania, volley mania, tap mania, dan jangan lupa nanti ada vlog-vlog seru lainnya. Oke.